Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama sebelum kita mulai perenungan kita pada saat ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang sudah mau merespon untuk berbagi kasih bersama dengan jemaat pada hari Sabtu nanti lewat pengumpulan sembako. Terima kasih, dan kita masih menunggu karena kebutuhannya masih kurang lebih sekitar 40 paket lagi. Karena sesuai rencana kita akan membagikan 100 paket pada hari Sabtu nanti, dan saya berharap bahwa itu akan terpenuhi sampai besok hari. Dan apapun itu, kita akan terus berbagi kasih selama kita masih menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Hakim-Hakim 8 ayat 22 sampai ayat 27. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk hari yang Kau anugerahkan bagi kami, dan kami boleh melaluinya. Dan menjelang istirahat kami pada malam hari hingga besok nanti, kami juga ingin melandasi dengan kebenaran firman-Mu untuk selalu mengingatkan kami agar kami tetap setia kepada-Mu. Begitu ya Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Artikanlah berita firman-Mu bagi kami, lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Hakim-Hakim 8 ayat 22-27 firman Tuhan berkata demikian. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikan dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu untuk menempatkannya di kotanya, di Ofrah. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikian orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melawan lupa adalah sebuah kata yang sederhana saja bagi kita. Tetapi lupa itu adalah sesuatu yang pasti dialami oleh siapapun, terutama kita sebagai manusia. Ada disebabkan oleh berbagai faktor. Ya, lupa ada faktor usia, yakni keturunan, menurunnya daya ingat. Ada pula faktor kesengajaan, yakni kurangnya minat untuk memaknai dan menghargai sesuatu. Alhasil, kita pun enggan melakukan berbagai upaya baik untuk mencegah maupun untuk mengatasi lupa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lupa memang manusiawi, tapi lupa akan kebaikan dan ketetapan Tuhan sungguh tidak Kristiani. Inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel di Kanaan. Keamanan dan kesejahteraan hidup pasca takluknya bangsa Midian menjadikan Israel menjadikan Israel terlena dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel kini kembali menjadi serong. Mereka menyembah efod, baju imam dari emas yang dibuat oleh Gideon bin Yoas yang ditempatkannya di Ofrah. Israel juga beribadah kepada para Baal, yakni dewa-dewa kesuburan Kanaan.
Nah, apa yang terjadi bahwa menyembah kekayaan lalu kemudian mencari alternatif di dalam situasi aman dan nyaman itu tentunya sering terjadi. Orang akan lupa sama Tuhan kalau dia berada dalam kondisi yang baik. Orang akan pura-pura melupakan Tuhan, tetapi orang akan cepat-cepat mengingat Tuhan ketika dia berada dalam pergumulan. Nah, saya tidak tahu sampai saat ini apakah kita merasa bahwa kita membutuhkan Tuhan atau tidak. Nah, tentunya semua kembali kepada pribadi kita masing-masing. Nah, sikap Israel yang lupa kepada Tuhan diperburuk dengan sikap lupa akan jasa baik Gideon, Bapak Ibu. Hakim yang diutusnya untuk membebaskan mereka, hasil Israel pun tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Gideon, seimbang dengan apa yang telah dilakukan kepada mereka. Dan hal ini barangkali terjadi karena Gideon sendiri lalai mengingatkan bangsanya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, atau orang juga sering diingatkan Bapak Ibu, tetapi kembali lagi pura-pura lupa. Ya kan, pura-pura lupa itu biasa Bapak Ibu. Kenapa orang mau melupakan sesuatu? Yang pertama, karena sesuatu itu tidak menguntungkan bagi dia. Karena sesuatu itu tidak menyenangkan bagi dia. Karena sesuatu itu tidak mendatangkan kebaikan bagi dia, maka dia pura-pura lupa. Atau dia berada dalam kondisi yang baik yang tidak membutuhkan apa-apa lagi dan merasa mampu untuk mengatasi semua persoalan dan pergumulannya, sehingga dia pura-pura lupa. Baik lupa kepada Tuhan maupun lupa kepada kebaikan sesama. Nah, firman Tuhan kita ini mengajarkan dua hal. Yang pertama, orang mulai melupakan Tuhan, menyebabkan mereka mudah berpaling kepada ilah lain, menyebabkan mereka enggan untuk melihat pergumulan orang lain. Yang kedua, orang sering lupa kepada kebaikan sesama, padahal kan ya paling tidak kebaikan yang diberikan bagi kita itu menjadi sesuatu yang perlu kita ingat. Karena terkadang memang tidak mudah Bapak Ibu. Semua bisa berjalan di luar kendali kita ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, untuk mengatasi itu ya paling tidak kita tahu bahwa kita harus punya kesadaran bahwa setiap hari-hari hidup yang kita punya, yang kita bisa miliki sampai dengan saat ini, itu semua semata karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ingatlah itu selalu sehingga kita tidak menjadi lupa. Dan melalui kita harus mampu untuk membalas kebaikan Tuhan itu melalui kata dan perbuatan kepada sesama. Dengan begitu, lupa tidak akan menjadi penyakit berjangkit yang membuat kita menyakiti hati Tuhan dan sesama. Karena melawan lupa adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan selalu melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita akan selalu mensyukuri hidup dengan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya lewat firman Tuhan ini kita selalu diingatkan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berdoa dengan warga jemaat yang ada di sektor pelayanan 3, keluarga Anggraini Winarsi, keluarga Martin Tanone, keluarga Igusti Putu Adi Wiranegara, keluarga Nunuk Sugiarto Pranoto, dan keluarga Petrus Bobo. Ya, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, anugerahkanlah kami kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar firman yang boleh kami renungkan saat ini membuat kami mau belajar untuk selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Dan kami mau membalas kebaikan Tuhan itu dengan menunjukkan kasih kepada sesama di dalam kehidupan ini. Karena kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Kami tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan kami tidak akan bisa menikmati hari-hari hidup sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kami untuk kebaikan-Mu selalu dalam kehidupan ini. Dan pada sore menjelang malam ini ya Tuhan, hamba mau berdoa bersama dengan jemaat-Mu dari sektor pelayanan 3. Berdoa dengan keluarga Ibu Anggraini Winarsi. Bapak berkati keluarga Ibu Kekasih ini dalam kehidupan mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Baik dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal maupun anak-anak kekasih dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga Bapak Martin Tanone, Bapak berkati juga Bapak kekasih dalam kehidupannya, dalam pekerjaan, dalam pergumulan, dalam tanggung jawab sebagai suami dan orang tua. Istri dan anak-anak kekasih Tuhan berkati juga dalam keberadaannya, dalam mendampingi suami dan juga dalam pertumbuhan maupun dalam hari-hari hidup anak-anak kekasih. Demikian juga ya Tuhan, Bapak beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Berdoa bagi keluarga I Gusti Putu Adi Wiranegara. Bapak berkati keluarga ini juga dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan, pergumulan, dalam keberadaan mereka. Bapak beri kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan. Keluarga Ibu Nunuk Sugiarti Pranoto dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, Bapak berkati juga, beri beliau kekuatan dan kesehatan dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga, terutama bagi anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga. Berkati mereka yang sudah berkeluarga maupun yang masih bersama-sama dengan Ibu Kekasih ini dalam pergumulan masa mudanya dan pergumulan kehidupan rumah tangga. Tuhan beri yang terbaik, pimpin, tuntun, sertai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Keluarga Bapak Petrus Bobo, Bapak berkati juga dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga sebagai suami dan orang tua. Istri terkasih, Tuhan berkati dan sertai juga dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu agar tetap setia mendampingi suami dan anak-anak juga dalam pekerjaan. Demikian juga anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini. Bapak beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga. Kami berdoa juga bagi kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Bapak berkati dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, beri hikmat dan beri kekuatan, semangat dan sukacita untuk terus menjalani hidup tengah-tengah pergumulan ini. Baik dalam pergumulan di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah keluarga, maupun pergumulan dalam kehidupan pribadi, di tengah-tengah situasi yang terus membuat kami merasa tidak nyaman ini ya Tuhan. Ditambah lagi dengan makin bertambahnya orang yang terinfeksi COVID-19 ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Bapak berkati jemaat-Mu, jaga pelihara ya Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun. Bagi janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terus bergumul dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, anak-anak kekasih yang harus menjalani kehidupan tanpa salah satu orang tua yang melengkapi kehidupan mereka. Demikian juga para lansia yang harus bergumul dengan keberadaan mereka di tengah-tengah kelemahan tubuh di hari tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa sampai saat ini Engkau terus menyertai dan memberkati mereka. Berdoa bagi keluarga atau hamba-Mu Penatua Geli Warembengan dalam menjalani masa isolasinya. Tuhan pimpin sertai terus, beri kekuatan, beri kesehatan, lalu Tuhan boleh pulihkan berangsur sehingga ia boleh kembali menjalankan aktivitas baik dalam pekerjaan maupun dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga. Pak Herold dan Ibu, Bapak berkati juga. Kami terus berdoa bagi hasil tes swab mereka sehingga boleh memperoleh hasil yang terbaik dan mereka boleh melalui masa isolasi mandiri di rumah ya Tuhan dengan kondisi sehat, kuat dan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya sungguh ya Tuhan, kasih-Mu
akan selalu menyertai dan memelihara kehidupan keluarga Warambengan ini. Terima kasih Tuhan bagi jemaat-Mu yang setia juga masih memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Mereka yang juga terlibat dalam berbagi kasih lewat program pembagian sembako yang berlangsung setiap bulan, dan ini memasuki bulan keempat ya Tuhan. Mereka yang sudah boleh berbagi, Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka sehingga mereka tidak berkekurangan. Dan bagi mereka yang punya kerinduan untuk berbagi, Tuhan gerakan hati mereka, berkati mereka agar mereka juga dapat mengambil bagian dan berpartisipasi dalam aksi berbagi kasih ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh perangkat pelayanan, baik hamba bersama dengan rekan-rekan presbiter, diaken, penatua, pelaksana harian Majemat, kami boleh bersinergi menjadi satu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Demikian juga ya Tuhan, para pengurus PLK dan pelayan yang ada di dalamnya, karyawan kantor, juga Saudara Hesron yang mengambil bagian dalam pelayanan di masa magangnya ya Tuhan. Bapak beri kami kekuatan, kesehatan, beri hikmat dan kebijaksanaan, semangat untuk terus dapat melayani Tuhan lewat tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami. Panitia pembangunan yang rencananya akan melanjutkan pembangunan dan sudah memulai proses untuk penandatanganan kontrak upah kerja bagi mereka yang akan mengerjakan dan mengelola proses pembangunan ini. Bapak berkati sehingga semua boleh menjadi berkat bagi semua pihak. Rencana-rencana panitia ke depan Tuhan sertai dan berkati, cukupkan apa yang dibutuhkan. Demikian juga panitia malam dana, kami sudah mengikat kontrak yang Saudara Andre, namun harus tertunda karena kondisi COVID-19 ini. Beri kami hikmat dan kebersamaan agar saling memahami dan kami boleh mengatur waktu yang baik untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Bapak berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, Kepala Desa Tegal Kerta dan Tegal Harum di mana jemaat-Mu ada dan berdomisili sebagian besar ya Tuhan. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dalam kepemimpinan mereka. Juga berkati seluruh gugus tugas COVID-19 dari pusat sampai ke daerah bahkan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu, agar kami boleh bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Saling mengontrol, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya semua boleh kembali normal dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Seluruh tenaga medis yang bekerja untuk memulihkan mereka yang terinfeksi, Tuhan berkati juga sehingga semuanya boleh berlangsung sesuai dengan seturut yang kehendak. Terima kasih Tuhan. Kini kami mohon ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian malam hingga pagi nanti dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, sekian untuk saat ini. Terima kasih. Dan saya percaya bahwa kita tetap percaya Tuhan akan selalu berada bersama-sama dengan kita dalam melewati setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha dan pergumulan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.